Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kita sampai pada program linear, masih melanjutkan yang pertemuan kemarin, yaitu menyelesaikan masalah program linear. Sekarang kita sampai pada materi model matematika. Kalau kita kemarin mempelajari mengenai pertidaksamaan dan grafiknya, nah sekarang kita akan dihubungkan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi dasarnya yang akan kalian capai yaitu membuat model matematika dari soal cerita. Dengan indikatornya yaitu kalian mampu membuat atau membuat kalimat atau model matematika dari kalimat dari permasalahan verbal soal cerita begitu. Kemudian dari kalimat atau model matematika itu atau sistem pertidaksamaan, model matematika itu tidak lain adalah sistem pertidaksamaan. Nah, itu menentukan nanti daerah penyelesaiannya. Nah, untuk mempelajari itu kita perlu mengingat materi yang lalu yaitu daerah atau himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Berarti ini gambar daerah himpunan penyelesaian di dalam koordinat yang kemarin sudah kita gambar. Nanti kita ingat kembali. Kemudian daerah atau himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Bedanya apa? Ini nggak pakai sistem, ini pakai sistem. Kalau suatu pertidaksamaan linear berarti ini hanya satu pertidaksamaan linear. Berarti nanti grafiknya satu garis dan ada arsirannya. Tapi kalau yang ini sistem pertidaksamaan linear ini beberapa pertidaksamaan menjadi satu kesatuan yang menunjukkan itu suatu permasalahan yang diangkat dari soal cerita begitu. Nanti lebih jelasnya kita ingat materi atau kemampuan yang kalian pelajari di waktu yang lalu yaitu membuat grafik dari pertidaksamaan begini. Ini namanya model matematika ini nanti jadinya. Nah, ini dibuat grafik di koordinat seperti apa, dan yang kedua yang bentuk grafik begini nanti dibuat sistem pertidaksamaannya bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk bisa mengingat materi yang lalu, saya akan bahas nomor 2 yang A. Ini ada beberapa yang harus digambar, karena ini pertidaksamaannya ada 4, berarti ini garisnya nanti akan ada 4. Kita namakan aja G, H, K, dan L. Nah, untuk membuat atau menggambar garis itu kan kita perlu 2 titik. Menggambar garis lurus ya, ini maksudnya garis lurus nanti ini grafiknya semua. Nah, karena berupa garis lurus maka kita perlu 2 titik. Masing-masing garis ini kita menentukan 2 titik. Nih. Garis K ini titiknya, garis K ini titiknya, dan lain sebagainya. Nah, hanya di sini menentukan 2 titik itu mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang garis G itu kalau X-nya 0, itu pas menemukan nilai Y-nya bulat, yaitu 0,3. Nah, tapi untuk Y-nya yang 0, nah ini X-nya kita nggak mendapatkan yang bulat gitu. Nanti akan mempersulit kita menggambarnya gitu. Sehingga ya kita pilih-pilih saja sehingga kita mendapatkan kalau bisa yang bulat gitu. Tapi di garis G ini ya tetap agak kesulitan menemukan yang bulat. Kalaupun ada itu agak jauh sekali, agak besar gitu, sehingga nanti di luar bidang gambar yang mau kita buat. Sehingga gitu, saya pilih-pilih, ini ternyata ketemu 4 gitu. Kalau 4 ini kalau kita hitung 4 kali 7 kan 28. 28 ditambah 24 kan 52. Nah, itu kalau kita cari nilai Y-nya itu akan menjadi ke sini kan min 52 dibagi min 8 itu ketemunya adalah 6,5 gitu. Sehingga ya mendingan lah usahanya pas di tengah-tengah atau 6,5 gitu. Kemudian yang H ini X dan Y-nya dipilih 0, ini menemukan bilangan yang bulat, jadi nggak menimbulkan masalah. Nah, yang K ini K sebetulnya ya bulat semua sih sebetulnya. Hanya permasalahannya kalau nilai X-nya yang 0, kita buat X-nya ini yang 0,
maka ini nilai Y-nya negatif gitu. Nah, itu di luar grafik yang kita kehendaki, sehingga ya adalah saya pilih supaya berada di bagian atas, yaitu saya pilih X-nya 8, maka nanti kalau ke sini jadi min 4, jadi ketemu Y-nya adalah 2 gitu, sehingga 8,2 kita dapatkan. Kemudian L ini juga untuk supaya kita ketemu yang angka yang mudah, ya dipilih-pilih seperti ini. Nah begitu, jadi untuk menentukan 2 titik itu boleh, memang kalau bisa ya X-nya 0, Y-nya 0 begini, menghitungnya mudah gitu. Nah untuk yang garis L ini, kalau kita ambil X-nya 0, Y-nya 0, ini kita akan menemukan angka-angka yang sulit pecahan gitu. Kalau X-nya 0 sih bisa aja, tapi ketemunya Y-nya terlalu besar, sehingga nanti ya di luar itu garis, di luar daerah yang kita gambar gitu, jadi lebih sulit, sehingga ya kita pilih-pilih aja ini angkanya. Kalau Y-nya kita pilih 3, maka nanti 2 kali 3 kan 6, sehingga ini menjadi, kalau dikasihkan jadi 70, sehingga kita dapatkan X-nya 10 gitu. Nah demikian juga untuk X-nya apa, Y-nya ini, Y-nya dibuat 10, maka ini jadi 20. Kalau kesini kan jadi 76 kurangi 20 itu 56. Nah itu pas, kalau dibagi 7 ketemunya 8 seperti ini. Nah sehingga kita dapatkan angka-angka yang bulat dan mudah nanti untuk menggambarnya gitu. Nah ini supaya lebih jelas kita menggambarnya, ini masing-masing titik kita beri nama saja A, B, C, D, E, F, G, H. Nah mari kita gambar masing-masing titik ini di sistem koordinat ini. A itu 0,3, itu 0,3 berarti di sini ya, kita namai A. Kebetulan ini C juga 0,3, jadi juga kita namai C-nya di situ. Kemudian apalagi B 4,6,5, 4 berarti ini ke atasnya 6,5 di sini ya. Nah di situ. Nah kemudian untuk garis AB, untuk garis G ini kita menghubungkan titik A dan B. Nah gitu. Nah untuk menentukan arsirannya, ini kita menguji 0,0 ini. 0,0 ini kalau masuk ke sini, ini menjadi benar atau salah? Kalau benar itu berarti 0,0 masuk himpunan penyelesaian ini. Tapi kalau pertidaksamanya jadi salah, maka 0,0 itu tidak termasuk himpunan penyelesaian. Ini kita nanti mau ngarsir yang tidak memenuhi sistem pertidaksamaan. Jadi kalau tidak memenuhi yang ada 0,0 kita arsir, kalau itu memenuhi berarti di seberangnya yang kita arsir. Kita gantikan aja 0,0 ke sini, ini jadi 0, berarti 24 lebih dari 0, itu benar atau salah? Benar. Sehingga 0,0 itu ada di himpunan penyelesaian, berarti kita ngarsirnya di seberangnya. Ini garis ini kan kalau diperpanjang kan berarti 0,0-nya di bawah. Berarti kita ngarsirnya di atas garis ini gitu. Kemudian untuk titik-titik yang lain kita gambar dulu aja. Ini titik A, C, kemudian ini berapa? 4,0 berarti yang D. Titik berikutnya ini D, 4,0 di sini. Titik berikutnya apa? E, 8,2. Di F ini juga 4,0. Langsung kita beri nama di situ. Setelah D, nah baru kita mencari titik E-nya, 8,2 di sini. X-nya 8, Y-nya 2. Itu titik E. Kemudian 40 udah 10,3 titik G. 10-nya ke sini berarti 3-nya ke atas. Nah, di situ. Itulah titik G. Kemudian yang terakhir 8,10. 8 di sini, 10 berarti ke atas sana. Nah, di sini berarti titiknya. Nah, gitu. Nah, tinggal kita menghubungkan garis-garis ini. Ini baru AB yang dihubungkan, sekarang CD. CD mana nih? C ke D. Kita buat garisnya CD, ini garisnya. Nah, kenapa ini yang ini tadi putus-putus, tapi yang CD kok garisnya mulus? Nah, kita lihat pertidaksamaannya di sini tanpa ada tanda sama dengan, berarti garisnya ini sendiri tidak termasuk, atau yang pas sama dengan 0 ini pertidaksamaannya.
ini tidak termasuk, sehingga titik-titik yang ada di garis ini tidak termasuk di penyelesaian sehingga dibuat putus-putus begitu. Nah, sedangkan yang ini di pertidaksamaannya ini pakai ada sama dengannya, lebih dari atau sama dengan, artinya titik-titik yang ada di garis ini itu termasuk dalam penyelesaian gitu. Nah, sekarang kita akan mengarsir juga ini. Karena ini tidak melalui 0,0 kita uji coba saja. Nanti apakah ini jadi benar atau salah? Kalau benar berarti 0,0 itu ada di penyelesaian, kalau salah berarti di luar penyelesaian. Ini 0, 0 jadi ini jadi 0, tinggal menjadi min 12 lebih dari 0. Benarkah itu? Min 12 lebih dari 0? Salah. Nah, kalau salah berarti 0,0 ini yang kita uji barusan itu masuk di luar penyelesaian. Karena kita mengarsirnya yang tidak memenuhi, berarti yang ada 0,0 ini, kita melihat garis ini ya, 0,0-nya berarti di bawah, berarti kita ngarsirnya yang di bawah garis itu. Begitu. Berikutnya kita menggambar garis EF. EF mana ini? EF. Kita gambar garisnya seperti itu. Nah, ini mulus juga, karena EF itu adalah garisnya K. K itu juga di sini pertidaksamanya pakai sama dengan, sehingga kita menggambarnya garisnya adalah mulus. Kemudian kita mau mengarsir. Nah, ini karena nggak melewati 0,0, 0,0 kita uji aja di sini di pertidaksamaan ini. Ini jadi 0, 0 kurang dari 4 benar? Oh benar, berarti 0,0 termasuk di penyelesaian. Berarti kita ngarsir seberangnya atau di bawahnya begitu. Kemudian berikutnya adalah garis G dan H. Ini pertidaksamaannya adalah tidak sama dengan. Nah, berarti garisnya putus-putus. Sehingga nah seperti itu. Kemudian arsirannya di mana? Di kiri apa di kanan dari garis itu. Nah, karena nggak melalui 0,0, kita uji coba cek sini. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0, menjadi ini 0. 0 kurang dari 76? Ya, betul. Berarti 0,0 termasuk himpunan penyelesaian, sehingga yang diarsir seberangnya. Sehingga seperti itu. Gitu. Nah, artinya dengan kita mengarsir daerah yang tidak memenuhi ini, berarti daerah yang memenuhi pertidaksamaannya adalah yang bersih. Sehingga kalau memenuhi keempat pertidaksamaan ini, maka yang paling bersih mana? Yang tengah ini gitu. Karena kalau di luar ini semua ini berarsir. Ini arsirannya cuma diarsir sebagian. Tapi ini sebetulnya kan luas sekali. Nggak ada batasnya ke menjauhi garis batasnya itu gitu. Sehingga yang paling bersih adalah yang tengah ini. Sehingga inilah merupakan daerah penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini gitu. Nah, sehingga ditulis seperti ini. Nah, apa bedanya daerah penyelesaian dengan himpunan penyelesaian? Kalau daerah penyelesaian itu hanya sebagian saja. Misal kalau kita melihat satu garis ini, atau inilah yang bawah ini, garis DEG ini. Kalau kita hanya satu pertidaksamaan, maka daerah penyelesaiannya ini, yang bawah kan yang kita arsir yang tidak memenuhi, yang bukan penyelesaian yang di bawah ini. Nah, berarti kalau kita melihatnya hanya satu garis ini, maka yang di atas garis ini merupakan daerah penyelesaian gitu, belum meliputi himpunan. Karena kalau himpunan ini ke kanan maupun ke kiri nggak ada batasnya. Kalau himpunan itu harus semuanya nampak di situ gitu. Sedangkan kalau daerah penyelesaian ya bisa sebagiannya saja. Yang penting menunjukkan bahwa oh di atas garis inilah yang merupakan daerah penyelesaian gitu. Nah, tapi kalau ini ada 4 pertidaksamaan, daerah penyelesaiannya ini berkumpul jadi satu. Kalau ini digabung ke empat-empatnya ini, maka ya daerah yang bersih ini, karena di luar yang bersih ini semua berarsir ini. Ini arsirannya hanya sebagian, tapi sebetulnya kan ini ke kanan, kiri, atas, bawah nggak ada batasnya gitu. Nah, sehingga yang paling bersih inilah yang merupakan daerah penyelesaian, dan di sini hanya terbatas ya di sini saja. Nah, berarti ini sekaligus merupakan himpunan penyelesaian. Artinya sudah meliputi keseluruhan penyelesaian dari 4 pertidaksamaan itu ya di segi 4 ini begitu. Nah, ini pembahasan mengenai
nomor 2A, latihan yang kemarin. Sekarang kita beralih ke yang nomor 3A. Kita coba bahas. Tulislah sistem pertidaksamaan linear yang sesuai dengan yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nah, ini bedanya ya, kalau tadi itu yang diarsir ini tidak memenuhi atau bukan himpunan penyelesaian, jadi kita memilih yang bersih yang merupakan himpunan penyelesaian. Tapi kalau di nomor 3 ini justru yang diarsir adalah yang memenuhi gitu. Sistem pertidaksamaan yang sesuai dengan yang diarsir, berarti ini himpunan penyelesaiannya gitu. Nah, jadi dibedakan ini untuk bisa dibiasakan. Soalnya itu menghendaki yang diarsir itu yang himpunan penyelesaian atau yang bukan begitu ya. Nah, marilah kita kerjakan yang ini. Jadi ini daerah bukan daerah lagi, himpunan penyelesaian. Ada 4 garis yang membatasi daerah atau himpunan penyelesaian ini, yaitu garis OA, garis AB, garis BC, dan garis OC. Atau garis OC itu tidak lain adalah sumbu X. Nah, mari kita cari satu persatu ini persamaan masing-masing garis itu untuk supaya nanti bisa menemukan pertidaksamaannya. Nah, karena ini melalui 2 garis dan ini kebanyakan tidak pada sumbu koordinat, hanya satu ini yang sumbu koordinat tapi hanya salah satu aja, maka kita memakai rumus yang ini. Sehingga untuk OA itu kita lihat di sini koordinatnya O itu 0,0, yang A 2,4 itu dilihat di sini loh. A ini kan titiknya itu ke kanannya 2, ke atasnya 4, jadi 2,4 begitu loh maksudnya. Nah, sekarang kalau masuk ke rumus ini, anggaplah ini sebagai A-nya, yang O ini sebagai A-nya sebagai B gitu. Sehingga nanti masuk ke sini menjadi ini yang dikurangi. Kemudian yang di sini kita pakai yang 0,0 ini. Sehingga menjadi min 4 dikurangi 0 ini, kemudian X-nya dikurangi 0. Kemudian yang di Y-nya 2 kurangi 0, kemudian Y-nya yang ini juga kurangi 0 karena pakai yang ini. Ini ya, karena di sini, yang di sini pakai A, sini pakai A. Ini yang belakang juga pakai A, sehingga di belakangnya ini 0 semua ini. Nah, tinggal sekarang hitung kita. 4 kurangi 0, 4, berarti ada minnya di luar jadi min 4, yang ini 2Y, sehingga menjadi 4X plus 2Y sama dengan 0. Ini adalah garis OA. Ini. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian ini pertidaksamanya bagaimana? Ini karena 0,0 ini kebetulan pas garis, ya masuk di himpunan penyelesaian tapi pas garis, sehingga kita untuk menguji pertidaksamaannya ini tandanya kurang dari atau lebih dari, kita nggak bisa pakai 0,0 karena pas kalau 0,0 kita masukkan ya ini sama dengan, kita harus mencari titik yang lain. Misalnya ini yang mudah, ini berapa? 1,0 menjadi X-nya 1, Y-nya 0. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya 0, kita hitung aja nih, min 4 kali 1 ditambah 0 menjadi min 4 gitu hasilnya ini. Nah, min 4 ini karena di dalam himpunan penyelesaian nanti tandanya ya ini dibandingkan dengan ruas kanan ini, tandanya bagaimana itu nanti yang akan kita pakai pada pertidaksamaannya. Kita bandingkan dengan 0 ini, mana yang lebih besar? Yang 0, berarti tandanya kurang dari, min 4 kurang dari 0, berarti tanda pertidaksamaannya ini itu kita ganti dengan kurang dari. Pakai sama dengan atau tidak, lihat garisnya ini. Karena ini yang ini garisnya mulus, berarti tanda kurang darinya pakai tanda sama dengan, sehingga pertidaksamaannya menjadi min 4X plus 2Y diganti dengan sama dengannya menjadi kurang dari sama dengan 0 begitu. Ini pertidaksamaan yang pertama berkenaan dengan garis OA. Berikutnya garis AB. Tapi kita nggak menggunakan koordinat AB A dan B, karena di sini memotong di 0,6 dan di 6,0. Nah, kita pakai rumus yang lebih mudah, yaitu melalui 6,0 dan 0,6, berarti kita bisa memakai rumus yang pertama saya berikan, yaitu
BX plus AY sama dengan A kali B. Nah, supaya kita langsung dapat persamaannya. Berarti 6X ditambah 6Y ini A-nya 6, B-nya 6, berarti sama-sama 6. 6X tambah 6Y sama dengan 6 kali 6. Ini ngambil dari sini kan. Nah, kebetulan kok ini ada faktor 6 semua, sehingga kita bagi 6 saja supaya lebih sederhana, menjadi X tambah Y sama dengan 6. Itu persamaan garis AB ini. Nah, tinggal kita pertidaksamaannya sekarang. Nah, kalau AB ini tidak melalui titik pangkal koordinat 0,0. 0,0 ini tidak dilalui oleh garis AB, sehingga kita bisa menguji 0,0 ini di sini. Nah, gampang aja, 0 tambah 0 itu yang ada di dalam himpunan penyelesaian. Oh, di dalam ya, 0,0 di dalam himpunan penyelesaian. Berarti, apa artinya kalau di dalam? Nanti tandanya sama. Kalau ini pengujiannya mendapatkan kurang dari, maka pertidaksamannya juga kurang dari. Ini juga begitu. Karena kita mengambil titik yang ada di dalam himpunan penyelesaian, maka nanti kita dapatkan tandanya seperti apa di sini, maka pertidaksamaannya nanti sama tandanya. Gitu. Sehingga 0,0 kita gantikan ke sini sama X dan Y, sehingga menjadi 0. Nah, jelas kan 0 kurang dari 6, itu nggak usah terlalu banyak mikir. Nah, tanda kurang dari inilah, karena ini 0,0 itu di dalam himpunan penyelesaian. Ini kalau kita perhatikan garis AB ini kan, ini yang sedang kita bahas yang garis AB, berarti garis yang lain dianggap nggak ada dulu. Sehingga yang di bawah itu himpunan penyelesaian, yang di atas garis bukan penyelesaian. Nah, 0,0 termasuk pada himpunan penyelesaian, sehingga kita tulis ini ada di dalam himpunan penyelesaian. Nah, sehingga tandanya pertidaksamaannya sama dengan ini, sehingga menjadi pertidaksamaannya X tambah Y ini tinggal tandanya menjadi diganti dengan ini, tapi pakai sama dengan. Kenapa? Karena garis AB-nya mulus gitu. Kalau mulus ini berarti pakai sama dengan. Itu pertidaksamaan yang kedua dari garis OA dan garis AB. Tinggal sekarang garis ini. Garis tegak ini adalah X sama dengan 4. Ini semua X-nya 4 ini. Ada 4,0, ada 4,2, ada 4,4, dan seterusnya sampai kemanapun, ke atas maupun ke bawah, ini X-nya atau absisnya itu semua 4. Nah, sehingga ini garis X sama dengan 4. Nah, himpunan penyelesaiannya di sebelah kirinya. Nah, itu kurang dari atau lebih dari 4. Nah, dengan mudah kita melihat di situ bahwa itu X-nya kurang dari 4. Nah, ini kenapa tidak pakai sama dengan? Karena ini garisnya putus. Artinya yang pas di X sama dengan 4 itu tidak termasuk himpunan penyelesaian gitu. Kemudian mana satu lagi? Garis OC. Atau dengan kata lain sumbu X. Ini tadi sudah disebut di sini. Nah, sumbu X itu biasa kita buat persamaannya adalah Y sama dengan 0. Karena di sini ordinatnya atau Y-nya sama dengan 0 semua. Nah, sekarang yang menjadi himpunan penyelesaian itu adalah di atas sumbu X. Ini nilai Y-nya positif atau negatif? Atau kurang dari 0 atau lebih dari 0? Oh, lebih dari ya. Berarti kita buat pertidaksamanya Y lebih dari atau sama dengan 0. Karena ini mulus. Nggak pakai putus-putus. Nah, itu kita dapatkan 1 pertidaksamaan, 2, 3, dan 4. Nah, maka pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan yang menunjukkan himpunan penyelesaiannya ini, yang diarsir ini, itu adalah tinggal mendaftar ini tadi 1 sampai 4 ini tadi kita daftar ke sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini satu kesatuan itu kadang ini dibuat tanda kurung begini. Nah, itu pembahasan soal nomor 2A dan 3A. Semoga ini bisa memperjelas kalian dalam memahami materi yang sebelumnya, karena ini nanti akan digunakan di materi berikutnya. Nah, sekarang kita beralih ke membuat model matematika. Kita beranjak ke materi yang sekarang akan kita pelajari, karena yang ini kan mengingat materi yang kemarin. Model matematika, apa itu model matematika? Jadi membuat model matematika ini
soal seperti yang berikut ini, berupa cerita seperti ini. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang ekonomi itu boleh membawa bagasi 3 kg dan penumpang VIP bagasinya boleh sampai 5 kg. Dan pesawat itu hanya mampu membawa bagasi maksimal, meskipun di sini nggak ada kata maksimal, tapi kalau mampu membawa bagasi 1.200, nah berarti ini kalau lebih dari ini ya pesawatnya nanti nggak bisa terbang. Maksimal 1.200. Kemudian tiket pesawat ekonomi itu memberikan laba atau keuntungan 100.000 dan kelas VIP memberikan keuntungan 200.000. Nah, berapa laba maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut? Nah, ini soal lengkap mengenai program linier yang bisa kita selesaikan dengan prinsip program linier yang sudah kita bahas. Nah, kita mau menyederhanakan dulu permasalahan ini menjadi model matematika. Bentuk matematikanya gimana ini? Supaya nanti kita bisa menggunakan pertidaksamaan linier itu, sistem pertidaksamaan linier untuk menyelesaikan permasalahan ini laba maksimumnya berapa gitu. Nah, tahap pertama kita membuat modelnya dulu dari permasalahan ini. Untuk memudahkan itu kita membuat tabel sebagai berikut. Tapi sebelum kita membuat tabel, ini perlu ada yang diperhatikan. Itu untuk nanti menjadi arahan kita dalam membuat tabelnya. Yaitu ada kata ekonomi dan VIP. Ini nanti mungkin yang akan menjadi variabel X dan Y. Kemudian ada batasan-batasan. Kursinya atau tempat duduknya tidak lebih dari 300. Berarti ini ukuran maksimal, nggak boleh lebih dari 300. Kalau lebih ya nggak dapat tempat duduk. Kemudian ada batasan lagi, pesawat itu hanya mampu membawa bagasi 1.200. Ini berarti angka maksimal juga, nggak boleh dilewati. Nah, sedangkan mengenai laba ini yang ditanya adalah maksimum. Ini yang belum kita tahu dan ini yang akan kita cari gitu. Nah, sebelum cari itu kita merubah dulu menjadi model matematika dulu. Nah, ini menuangkan dalam tabelnya seperti apa. Kita buat kolom-kolomnya seperti itu. Banyaknya kelas ekonomi nanti kita misalkan sebagai X. Kemudian banyaknya kelas yang VIP itu adalah sebagai variabel Y. Kemudian di sini ada batasan tempat duduk. Itu kalau di kelas ekonomi sebanyak X, di kelas VIP Y, maka ya berarti sama itu X dan Y. Nah, ini ada batasannya maksimal berapa? 300 kursi. Nah, berarti ada maksimumnya 300 kursi. Jadi X tambah Y itu maksimal 300 kursi. Kemudian salah tempat duduk ini apa tadi? Bagasi. Bagasinya ada batasan. Untuk yang ekonomi itu maksimal 3 kg aja per orang. Berarti kalau sebanyak X orang, berarti ya 3 kali X gitu. Kemudian yang kelas VIP maksimal 5 kg. Berarti kalau sebanyak Y orang, berarti 5Y. Dan ini jumlah dari bagasi ini 3X ditambah 5Y ini nggak boleh lebih dari 1.200. Berarti ini batas maksimumnya untuk bagasi 1.200 gitu. Sedangkan untuk laba itu kita cantumkan di bawah, kita beri warna berbeda karena ada maksud tertentu. Kalau X-nya terjual, ekonominya terjual X, berarti memberikan keuntungan 100.000 kalikan X. Kemudian yang VIP memberikan keuntungan karena sebanyak Y, yang lakunya berarti 200.000 Y. Nah, ini nggak ada maksimalnya, justru ini nanti akan dicari maksimumnya berapa begitu. Nah, dari penyederhanaan ini kita bisa menulis sistem pertidaksamaannya menjadi ada 2 macam. Jadi yang ada batas maksimumnya ini nanti disebut sebagai fungsi pembatas. Ini yang ada batas maksimumnya. Sedangkan yang akan kita maksimumkan ini nanti menjadi fungsi tujuan. Nah, ini dari
tempat duduk itu kita dapatkan pertidaksamaan fungsi pembatas, yaitu ini tinggal diberi tambah saja, dan di sini diberi sama dengan, jadi X tambah Y, kurang dari ya, karena ini maksimum berarti kurang dari atau sama dengan. Kalau di sini minimum berarti lebih dari atau sama dengan gitu. Tinggal melihat, kebetulan ini di sini maksimum semua, tidak lebih berarti ya maksimum. Hanya mampu membawa, nah, ini juga maksimum, maka ini di sini kolomnya maksimum. Kalau ini ada dua macam, mungkin ya maksimum garis miring minimum gitu. Nah, untuk yang pembatas pertama itu X plus Y maksimum 300, berarti dibuat pertidaksamanya X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Kemudian yang bagasi berarti menjadi 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 1200, yaitu pertidaksamaan yang kedua. Nah, dalam permasalahan nyata seperti ini kan X dan Y-nya biasanya diambil yang positif. Nggak mungkin penumpang kok negatif banyaknya. Gitu. Tinggal ditambahkan X lebih dari 0 dan Y juga lebih dari 0. Kemudian lagi, masih apa lagi? Nah, ini labanya belum masukkan di sini. Laba itu menjadi apa? Fungsi tujuan namanya. Yaitu memaksimumkan laba, yaitu L atau laba dengan X dan Y. Kalau X dan Y-nya itu ketemu suatu nilai, X labanya bagaimana? Ada 100.000 X ditambah 200.000 Y. Tinggal ini diberi tanda plus gitu. Nah, begitu cara membuat model matematika. Jadi yang fungsi pembatas ini tinggal diberi tanda tambah sininya. Kalau maksimum berarti kurang dari sama dengan. Kemudian kalau ini juga tinggal diberi tanda tambah, kemudian di sini diberi tanda kurang dari atau sama dengan. Kalau ini semuanya maksimum. Jadi seperti itu. Ini fungsi pembatasnya. Nah, kemudian jangan lupa ini ditambah dengan, karena permasalahan kehidupan sehari-hari itu biasanya variabelnya selalu diambil yang positif, nggak mungkin ada yang negatif, sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah sistem pertidaksamaan fungsi pembatas yang nanti kita akan mencari maksimum dari fungsi tujuannya ini berapa, itu harus ada dalam batasan ini. Nah, itu makanya ini disebut sebagai fungsi pembatas. Nah, berikutnya ini latihan baik itu saat KBM maupun di luar KBM untuk Senin 23 Agustus 2021. Kalau di sini perintahnya seperti ini, tapi untuk kali ini kalian membuat modelnya dulu. Jadi masing-masing dibuat modelnya dulu. Yang B-nya itu belum kalian kerjakan. Nomor 2 ini kan pertanyaannya berapa banyak masing-masing jenis makanan harus dihabiskan oleh peserta tiap harinya dengan harga seminimum mungkin. Nah, ini minimum mungkinnya ini belum kalian kerjakan. Kalian kerjakannya membuat modelnya ini seperti apa gitu. Nah, kalau yang ini minimum ya, nanti beda dengan maksimum. Nah, ini dicari nanti pertidaksamaannya berarti ada yang lebih dari. Kalau ini ada pertanyaan keuntungan maksimum, ini produknya berapa supaya keuntungannya maksimum, ini diabaikan dulu. Jadi kalian hanya membuat modelnya dulu seperti ini. Fungsi pembatasnya bagaimana, fungsi tujuannya bagaimana, itu aja dulu. Untuk menentukan maksimum minimumnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi begitu pelajaran untuk hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang videonya sampai kalian jelas. Ini nanti latihannya supaya lebih jelas akan saya kirim juga di grup WA di kelas kalian masing-masing, supaya ya lebih terbaca jelas, sehingga kalian nggak perlu, kalau untuk mengerjakan soal nggak perlu harus muter videonya lagi, kecuali kalau kalian ada yang nggak jelas dengan penjelasan ini ya bisa memutar videonya lagi. Tapi kalau cuma sekedar mengerjakan ya cukup nanti ya di WA saja, saya usahakan untuk ini bisa ditampilkan. Saya kira demikian mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup sekian, ada kurangnya cari tambahan sendiri, ada lebihnya disyukuri, ada salahnya mohon maaf. Semoga kalian diberi kemudahan dalam memahami ilmu warisan nenek moyang ini, untuk supaya
bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.